Halo semuanya, balik lagi sama gua Do Horor. Seperti biasa, jangan nonton video ini kalau lu lagi sendirian. Subscribe dulu channel ini dan nonton lagi kembali nanti ketika lu udah nggak sendiri. Nah semuanya, sebelum kita mulai videonya, gue pengen infoin bahwa channel ini udah ada membershipnya nih. Buat kalian yang pengen nonton video lebih awal ataupun dapat badge seperti ini dan juga emoji seperti ini, kalian bisa langsung aja join ke membership kita. Di samping itu, komentar kalian pasti aku prioritaskan buat masuk ke dalam video seperti biasanya. Harganya cuma 9.900, jadi buat orang baik yang mau ngebantu support channel ini, silahkan bergabung. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke 6 rekaman yang paling menyeramkan episode ke-17. Let's go! Yang pertama, kolektor boneka goib. Nah, karena kemarin banyak banget yang request, Bang, coba yang real, jangan yang settingan. Nah, karena nemuinnya itu susah ya kalau yang real gitu. Akhirnya gue menemukan salah satu yang menurut gue cukup real nih guys. Dikisahkan ada seorang pria yang kita sebut aja namanya Pedro nih ya. Dia tuh belakangan ini lagi seneng banget ngoleksi boneka serem di rumahnya. Selama beberapa bulan terakhir, dia sama temennya itu ngebeliin beberapa boneka yang katanya berhantu buat dia koleksi. Nah, sejauh dia ngebeliin boneka yang katanya berhantu nih, dia nggak pernah sama sekali ngalamin kejadian horor dalam hidupnya. Pada waktu itu, karena dia ngerasa bahwa bonekanya aman-aman aja nih, nggak ngaruh sama sekali, dan karena emang seneng aja buat ngoleksi, dia akhirnya memutuskan untuk beli satu lagi boneka. Tapi yang nggak disangka-sangka nih, setelah dia membeli boneka tersebut, tiba-tiba banyak kejadian aneh yang terjadi di rumahnya. Kejadian anehnya ini macem-macem ya guys ya. Dimulai dari dia dengar suara langkah kaki tapi orang yang gak ada, sampai barang-barang yang berjatuhan. Beruntungnya nih, walaupun kebanyakan kejadian anehnya itu gak kerekam kamera, dia berhasil menangkap beberapa momen yang menyeramkan di dalam video. See, I'm telling you, I keep hearing weird. I think it's coming from my room now. What the is that? See, I keep this up against the cabinet because the dolls like to try to open the doors and it's weird. I don't know what that sound is though. Oh, what the was that, man? Yo, this. Nah, gak cuma sampai di situ aja. Ada momen menyeramkan lainnya yang juga pernah terekam oleh kamera. Alright, what's up, y'all? Here we go again. Her piano, her keys just hit like twice. And this ain't the first time this happened either. It happened when my girl was here as well, but it always gets crazy when I'm here by myself. Or when my daughter's sleeping. But, see? I told you. I want her piano again. Hello? See, there's her piano. Don't mind her room. She has so many damn toys. You gotta clean up like every day in here. Hello? Well, y'all caught the piano. I don't know if y'all catch anything else. It usually happens once, and every time I try to record something, nothing happens, so
But at least y'all caught that part. Yo. Nope, I'm good. Nope, I'm good. Shut that. I'm telling you, every time I'm here by myself, man. See, look, her piano's still going off in there, man. Gila nggak tuh cuy? Ini si Pedro bener-bener lagi diteror sama boneka berhantunya nih. Setelah sekian lama ya nggak pernah terjadi apa-apa, akhirnya terjadi juga nih kejadian horor. Awalnya kan piano nyala sendiri ya, terus dia samperin nih. Momen ketika si Pedro setelah bilang hello nih, tiba-tiba pianonya bunyi lagi. Terus tiba-tiba nih setelah piano berbunyi sendiri, mainan yang ada di sebelah kirinya tiba-tiba nyala sendiri juga cuy. Nah kalau beberapa kondisi tadi terjadinya siang hari, ada juga nih momen menyeramkan yang terjadi di malam hari. Dan beruntungnya lagi nih, momen tersebut berhasil kembali direkam oleh si Pedro. Nah coba kalian lihat deh. Glad she's sleeping, it'd probably freak her out. Hello? Nah, get out of here, man. Hello? I'm like freaking out. Oh hell no. Oh hell no. Waduh, awalnya pintu kebuka sendiri nih. Waktu si Pedro masuk buat ngecek ada siapa di dalam, ternyata nggak ada satupun orang sama sekali di sana cuy. Dan tiba-tiba kalian denger kan, ada mainan anak yang tiba-tiba nyala sendiri. Ini creepy nih yang gini-gini nih. Dan di closing dengan suara langkah kaki yang seolah-olah berlari mengarah ke si Pedro. Si Pedro langsung cabut dan ketakutan. Asli nih, walaupun gak ada wujud penampakannya, tapi momen-momen seperti ini yang menurut gua lebih serem guys. Kenapa? Karena kemungkinan besar ini tuh real. Ini gak ada kelanjutan lagi dari kasus si Pedro dan kemungkinan dia ngejual semua bonekanya kali ya. Karena emang udah parah terornya cuy. Gimana menurut kalian? Apakah ini real atau sekedar settingan? Ya apapun itu menurut gua kalau kita ada di momen itu pasti ketakutan juga sih guys. Yang kedua, pocong di spion. Penampakan yang kedua, kita have fun dulu sejenak dengan sosok yang selalu eksis dan narsis di mana-mana, yaitu Abang Pocong. Abang Pocong ini kayak nggak bosan-bosan ya tampil depan kamera ya. Nggak sekalian jadi selebgram Bang Pocong. Pengalaman kali ini direkam oleh seorang wanita yang lagi dibonceng di motor sama temennya. Pada waktu itu kondisinya udah malam hari cuy. Wanita tersebut mungkin udah ngerasa merinding nih, karena pada waktu itu mereka lagi ngelewatin jalan yang angker. Dia ngerasa ada sosok yang ngikutin dia dari belakang. Nah dia iseng nih ngerekam ke arah spion buat ngecek nih kira-kira ada apa di belakangnya dia. Nah bener aja dong, apesnya nih ya, ternyata yang ngikutin si wanita tersebut sosok yang seperti ini.
Nah, lihat kan cuy, ini kelihatan banget nih di spion dengan jelas. Makhluknya ini menyerupai atau memang makhluk yang kita kenal sebagai pocong. Tapi coba kita perhatiin sebentar nih ya. Ini kan pocongnya ngikutin dari belakang ya. Sedangkan tuh motor udah diisi sama 2 orang. Ini mbaknya lagi bonceng 3 sama pocong apa bagaimana mbak? Buset dah bang pocong, hati-hati. Kelihatan sama polisi ntar kena tilang kalian bertiga. Yang ketiga, penumpang goib. Next yang berikutnya ini juga menurut gua nggak kalah realnya cuy. Pengalaman kali ini diceritakan oleh seorang driver taksi bernama Jerick Baggio di Filipina. Dia merupakan driver taksi yang berpengalaman dan sudah berprofesi sebagai driver ini selama bertahun-tahun. Jerick selama jadi driver taksi nih, kadang-kadang tuh harus shift siang, kadang juga harus shift malam. Selama dia jadi driver taksi, setiap shift malam itu dia nggak pernah sama sekali ngalamin kejadian yang horor gitu. Sampai pada suatu ketika, dia menemukan momen di mana dia mulai ketakutan buat ngelakuin shift malam lagi. Jadi pada waktu itu, ketika dia lagi shift malam, Jerick mengaku ada seorang wanita yang memberhentikan taksinya. Karena dia lagi gak ada penumpang nih di taksinya, akhirnya dia memutuskan untuk berhenti dan mempersilahkan si wanita tersebut untuk masuk. Wanita tersebut akhirnya membuka pintu dan masuk ke dalam mobilnya si Jerick. Lalu si Jerick ini sedikit melirik ke arah belakang kan, buat nanya kira-kira mbaknya ini mau diantar kemana. Dia notice tuh si mbaknya ini tuh pakai dress warna putih dan juga bermotif ungu gitu. Tapi sayangnya dia gak ngelihat dengan jelas nih wajah dari wanita tersebut. Wanita ini pun menjawab dia pengen diantar kemana. Dan akhirnya Jerick pun mulai mengemudikan taksinya. Tapi di tengah perjalanan, hal menyeramkan pun terjadi. Beruntungnya hal menyeramkan tersebut berhasil direkam oleh kamera yang ada di dalam mobilnya si Jerick. Saya pakai mam, sekat baru ya. Sini pak. Hah? Wala? Wala? Diyos ko po. Wala? Multa tayo nasakay ko ah. Kalian sadar guys, wanita yang masuk ke dalam mobilnya Jerick ini bukanlah manusia. Seperti yang kalian lihat waktu awal ketika wanita ini masuk ke dalam mobilnya Jerick, ekspresi si Jerick itu kayak biasa aja. Seolah-olah hanya melayani penumpangnya aja gitu. Tapi di pertengahan jalan, ketika dia lagi ngeliat ke arah belakang melalui kaca spion tengahnya, dia baru sadar wanita tersebut tiba-tiba menghilang. Nah, kalau memang si Jerick ini cuman halu ya, bagaimana bisa itu pintunya kebuka dan ketutup sendiri cuy. Dia juga ngasih tahu nih di videonya yang lain di mana lokasi si Jerick ini ngejemput si wanita tersebut. Dan setelah dicek rekamannya, ternyata nggak ada satu orang pun di sana. Nah, rekaman yang kayak gini nih, walaupun nggak ada penampakannya, lagi-lagi bikin gue lebih merinding cuy. Karena gue ngebayangin jadi si Jerick ini rasanya kayak gimana tuh. Tiba-tiba ada penumpang yang masuk dan ternyata penumpangnya itu bukan manusia. Mungkin aja kuntilanak. Gimana menurut kalian? Apakah ini real atau settingan? Tulis di kolom komentar. Nah, sebelum kita masuk ke rekaman menyeramkan yang berikutnya, kita masuk dulu ke sesi baca komen nih teman-teman. Thank you banget yang udah komen, langsung aja kita bacain. Komen yang pertama, ini dari video ketika gua ngeprank kalian pakai video short gua ya, yang di sini nih. Silakan kalau pengen lihat dulu nih. Anjir, lebih serem dari pocong, buset. Gue dikira lebih serem dari pocong aja. Yang kedua, ini masih di video yang sama dari Eris Diana SG5NG. Ini baru hantu yang sesungguhnya. Berikutnya, masih dari video yang sama nih. Real, gue merinding. Buset, emang seserem itu ya muka gue guys ya? Coba lagi.
Biasa aja kan? Selanjutnya nih, dari video yang lainnya ada PFT. Saya baru bergabung di channel ini bang. Salam dari Malaysia, Sabah, Beluran. Salam juga dari Indonesia, terima kasih udah bergabung ya. Semoga lu enjoy dengan konten-konten dari channel ini ya. Selanjutnya lagi dari Stefani 730. Buat video cerita pengalaman horor sendiri. Udah pernah ada di sini nih. Nanti nextnya gue bikin cerita-cerita lagi ya. Tapi gue pengen ngundang orang buat cerita horor juga nih. Berikutnya dari Uzumaki Hiruto. Abang punya potensi besar jadi YouTuber terkenal. Amin. Terima kasih banyak. Semoga doa yang terbaik juga buat kamu ya. Berikutnya dari Tongkat 700. Mantap bro, kami dari Malaysia baru gabung. Waduh, banyak banget ya dari Malaysia ya. Coba absen guys. Kalian yang dari Malaysia juga silahkan komen. By the way, Tongkat 700, thank you banget udah gabung. Oke, segitu aja sesi baca komen kita kali ini. Thank you banget yang udah komen. Dan yang komennya belum dibaca, maaf banget. Terus komen aja, pasti suatu saat nanti bakal gue masukin juga ke dalam video. Kalau bisa yang menarik ya komennya. Oke, langsung aja kita masuk ke rekaman menyeramkan yang berikutnya. Let's go. Yang keempat, kuntilanak pohon pisang. Selanjutnya kisah penampakan yang diupload oleh kakak dengan username TikTok Kanisa11 nih. Kak Kanisa ini ceritanya simple banget nih. Pada waktu itu, dia lagi mau matiin lampu di halaman rumahnya sambil ngevlog. Dan kebetulan di halaman rumahnya itu ada pohon pisang. Momen ketika dia matiin lampu dan satu-satunya sumber cahaya itu dari HP-nya yang lagi ngerekam ke arah dirinya, dia nggak sengaja ngerekam kuntilanak yang membuat dia lari ketakutan. Kita matiin lampu chestnya dulu ya. Anjir. Apa tadi itu anjir? Hah, kamu lihat nggak sih? Terus aku matiin lampu. Allahu Akbar. Minumku ketinggalan, panciku ketinggalan. Oh, kamu lihat nggak? Mukanya serem banget anjir. Allahu Akbar. Tahan dulu sobat-sobat, gua tahu ini kemungkinan besar adalah settingan atau cuman sekedar plastik nih ya. Tapi ada alasan kenapa gua masukin video ini dalam penampakan kali ini. Karena lucu banget cuy. Ini mohon maaf Kakak Nisa, itu di jidatnya kenapa ada tulisan topi? Kakak pengen pakai topi tinggal pakai topi. Kalau ditulis topi nggak berarti kakak lagi pakai topi. Tapi thank you nih Kakak Nisa. Meskipun gua ragu sama hantunya, tapi konten ini tuh cukup menghibur. Semangat terus ya Kak kontennya. Yang kelima, penelusuran di Kamboja. Pengalaman kali ini dialami oleh seorang YouTuber Kamboja yang bernama Ersivan TV. Mereka ini merupakan YouTuber yang suka dateng-datengin tempat yang katanya berhantu. Jadi pada bulan Juli tahun 2022 kemarin, mereka ini berinisiatif buat datang ke perumahan yang terbengkalai yang berlokasi di Battambang, Kamboja. Perumahannya ini merupakan perumahan tradisional ya guys ya, dengan bentuk rumah yang masih rumah panggung seperti ini nih. Perumahan ini dikabarkan dulunya pada tahun 1994 merupakan lahan kuburan. Nah karena dibeli oleh seseorang dan pengen dijadikan perumahan, mau nggak mau si orang ini tuh harus menyingkirkan si kuburannya. Alhasil dia menggali semua kuburannya lalu membakar seluruh jenazahnya. Wah, udah gila nih orang. Sesudah itu mulailah dibangun perumahan di sana dan mulailah banyak warga nih yang tinggal di sana. Tapi sayangnya karena memang tanah tersebut merupakan tanah bekas kuburan, banyak gangguan atau kejadian aneh yang dialami oleh para warga. Dimulai dari gangguan suara, benda berjatuhan, ditampakkan oleh sosok yang menyeramkan, hingga beberapa warga yang jatuh sakit tanpa adanya alasan yang jelas. Yang anehnya tuh warga ini tuh langsung auto sembuh ketika keluar dari rumah tersebut. Nah karena banyaknya kejadian aneh ataupun menyeramkan di perumahan tersebut, para warga ini memutuskan untuk pindah jauh ke tempat yang lebih aman. Alhasil perumahan tersebut jadi terbengkalai dan gak ada satupun orang di sana. Balik lagi ke YouTuber Ersivan TV nih guys. Pada waktu itu mereka ngelakuin penelusuran ketika malam hari dan kondisinya itu bener-bener sepi dan nyeremin cuy. Momen ketika mereka lagi opening nih baru mau ngejelasin tentang perumahan tersebut, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari salah satu rumah yang ada di sana. Gak pakai lama, mereka langsung datengin tempat di mana sumber suara tersebut terjadi. Sebelum mereka masuk ke rumah ini, mereka tuh ngelakuin ritual persembahan dulu, mungkin untuk menghormati makhluk yang tinggal di sana. Selesai upacara ritual, mereka akhirnya mencoba masuk ke rumah tersebut nih. Tapi karena nggak bisa masuk lewat pintu depan, akhirnya mereka tuh muter nih keliling rumah tersebut.
Yang akhirnya mereka menemukan jendela yang terbuka di lantai 2. Dua di antara tim mereka itu tuh manjat nih ke genteng lantai 1 buat masuk ke jendela yang terbuka itu guys. Tapi momen ketika mereka baru memulai masuk nih, tiba-tiba ditampakkan oleh sosok ini. Bong ini cuan anak chơi tuh bong cuan dari kedang tí net anh nó tốt mà này bong cuan net bong chơi mày 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 em chị mày bom trông menurut deh. Wah gokil nih cuy. Ini tiba-tiba face to face sama setan kayak begini nih. Ini literally face to face ya. Setelah melihat penampakan tersebut, ada yang jatuh kan tuh dari genteng lantai 1. Karena mereka ngerasa ini udah terlalu berbahaya, akhirnya mereka memutuskan untuk menyudahi konten tersebut. Nah, gak lama dari situ, 2 bulan kemudian, akhirnya mereka berinisiatif buat mengunjungi lagi tempat tersebut. Nah, dengan persiapan mental yang lebih baik, akhirnya mereka datang lagi ke perumahan itu dan memulai konten mereka lagi. Tapi kali ini mereka mengunjungi rumah yang berbeda, karena ada salah satu rumah di sana yang lebih aman buat dimasukin tanpa harus manjat. Sama seperti sebelumnya, sebelum mereka masuk, mereka ngelakuin ritual persembahan dulu untuk menghormati arwah yang ada di sana. Nah, selesai ritual, mereka mulai deh ngelakuin penelusurannya. Gak lama dari mereka mulai, tiba-tiba mereka ditampakkan dengan sosok yang seperti ini. Waduh, emang teror banget kayaknya nih perumahan ya. Wajar lah ya guys ya. Jenazah di sana pada dibakar-bakarin. Ya pantas aja kalau mereka itu marah. Awalnya ketika ngeliat penampakan tersebut, mereka mundur dulu nih. Akhirnya mencoba untuk masuk lagi buat ngeliat ada siapa kira-kira. Takutnya ada gelandangan yang tinggal di rumah tersebut. Setelah dicek, ternyata nggak ada satu orang pun di sana cuy. Gokil cuy. Di antara kalian ada yang mau tinggal nggak di perumahan ini? Coba tulis di kolom komentar. Yang keenam, pocong terseram. Nah, biasanya kita ledekin mulu ya si Bang Pocong ini ya. Kali-kali gue pengen nolongin image dia biar kelihatan horor lagi. Kali ini penampakan pocongnya serem banget guys. Jadi video ini tuh sumbernya nggak begitu jelas. Tapi satu hal yang pasti, video ini tuh direkam oleh para pemuda yang lagi naik gunung. Kabarnya nih, perjalanan mereka itu untuk naik gunung memakan waktu selama 1 minggu. Karena mungkin lokasi tujuan yang mereka pengen capai itu lumayan jauh ya. Ini buat yang nanya tujuannya kemana dan gunung apa, ini nggak ada keterangan jelas dari video ini. Tapi ketika mereka hendak mau turun, mereka ketemu sosok yang aduh, gue merinding kalau ngebayanginnya lagi. Mereka ketemu sosok yang serem ini di tengah hutan. Coba kalian cek videonya. Kita sama-sama bisa sepakat lah ya, kemungkinan besar video ini merupakan video settingan. Tapi ada satu hal lain yang kita bisa sepakat juga nih cuy. Nih pocong serem banget gak sih? Kainnya lusuh, mukanya hancur, tambah lagi rambut-rambut yang bener-bener berantakan yang bayangin kalau lu harus ketemu sosok pocong yang kayak gini. Anjir, kalau gua ketemu beneran sih gua gak bisa tidur ya. Siapapun yang bikin video ini gua acungin jempol karena lu bikin entah manekin atau make up pocong yang keren banget cuy. Ini serem banget masalahnya. Gak kebayang gue kalau kayak beginian tiba-tiba ada dalam rumah. Itu aja 6 video penampakan yang bisa gue sampaikan sejauh ini. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai ke menit terakhir ini. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini kalau kalian suka. Dan buat kalian yang pengen bantu gue, kalian bisa join membership di channel ini. Akhir kata, saya The Horror, pamit undur diri.